Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayatul Mawapasya sebagai mahasiswa pasca sarjana pendidikan bahasa Indonesia semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang strategi dan teknik pembelajaran MIPA. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk kepada strategi dan teknik pembelajaran MIPA, kita harus mengetahui itu apa sebenarnya pengajaran MIPA. Jadi pengajaran MIPA itu memiliki strategi mandiri yang tetap menjadikan kemampuan berbahasa itu meningkat, dan ada 4 aspek. Yang pertama adalah mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Aspek ini tentu memiliki strategi yang beda-beda. Nah, strategi pembelajaran MIPA yang saya katakan tadi itu ada 4, kan? Yang pertama mendengarkan, yang kedua berbicara, dan yang ketiga membaca, dan terakhir itu adalah menulis. Mendengarkan itu sendiri yang mentranskripsikan bahan tugas menyimak untuk meningkatkan pemahaman dalam menyimak, dan sekaligus dapat meningkatkan kemampuannya dalam melafalkan inti bahasa target sehingga dapat mendekati pelafalan penutur asli. Yang kedua itu memperhatikan pengajar dengan sering, dan pengajar mengoreksi pelafalan yang dituturkan oleh pelajar. Ketiga, menyimak tuturan penutur asli dengan saksama baik dari media elektronik maupun dari tuturan langsung. Dan terakhir, memperhatikan isi maupun bentuk bahasa yang digunakan pengajar di dalam kelas. Yang kedua itu adalah berbicara. Pertama, menirukan atau melafalkan kata-kata yang diucapkan oleh pengajar. Yang kedua, mencoba mengingat pola kalimat yang benar yang dilakukannya sewaktu mentranskripsikan wacana bahasa target yang didengarnya. Dan tiga, menggunakan pola kalimat yang baik yang digunakan oleh penulis yang baik yang dikemukakan dalam teks yang dibaca atau digunakan dalam bicara. Tiga itu adalah membaca. Keterampilan membaca dapat dicapai dengan cara membaca sebanyak-banyaknya buku untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memperbanyak kosakata berbahasa. Terakhir itu adalah menulis. Yang pertama, kemampuan menulis ini bisa dicapai dengan cara berlatih menulis secara rutin. Yang kedua, menirukan gaya tulisan dan pola kalimat yang digunakan para penulis baik yang diketahuinya sewaktu membaca teks berbahasa untuk digunakannya dalam membuat sebuah tulisan. Nah, ada teknik pembelajaran MIPA. Yang pertama adalah teknik dalam penyampaian materi, teknik untuk pelajar, dan teknik untuk menciptakan suasana dalam proses belajar. Tentunya saya akan jelaskan teman-teman. Yang pertama itu tadi ya, teknik penyampaian materi itu terbagi menjadi 3 tahap lagi, yaitu teknik dalam membuka pelajaran, teknik cara menyampaikan materi baru, dan teknik dalam menutup pelajaran. Teknik penyampaian materi ini baiknya diberikan beberapa pilihan. Ada kalanya pelajar di luar kelas dan tidak selalu ada di dalam kelas. Selanjutnya yang kedua, teknik ketika menghadapi pelajar. Ya, ada beberapa yang dilakukan oleh seorang guru dan pengajar. Yang pertama itu memberikan salam, yang kedua bertanya tentang keadaan di dalam kelas, dan yang ketiga menanyakan kabar dan membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan sebagainya. Yang ketiga itu teknik untuk menciptakan suasana dalam proses belajar. Tentunya menciptakan suasana yang hangat dan akrab sebelum dimulai belajar, membuat pelajar nyaman dan santai ketika hendak memulai pembelajaran. Selain itu, tujuan agar menciptakan keberanian pelajar dan membuat para pelajar percaya diri untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.